Peran informasi geospasial dalam bidang teknik sipil. Oh, Randy, ada wajahnya Randy. Kapan mau asistensi Randy? Ya nanti ditanyakan ke teman-teman yang lain, Pak. Ya, tanyakan ya. Minggu kemarin udah nggak asistensi soalnya. Oh, Stephen, good. Baik, nggak mulai. Kok nggak mau? Apa dia? Ya, ini ya. Jadi apa yang kita butuhkan dalam yang terkait dengan informasi geospasial ya, di bidang teknik sipil. Nah, ini mungkin Anda sudah paham ya terkait dengan spasial, terus geospasial, terus data geospasial, dan terakhir informasi geospasial. Nah, di bidang teknik sipil ini kita juga memerlukan informasi geospasial. Jadi ini nanti kita akan berdiskusi kira-kira informasi geospasial apa yang kita butuhkan, ya. Terus kemudian dalam bentuk apa, ya. Nanti mungkin sampai minggu depan, ya. Nah, ini juga mungkin sudah disampaikan ya, bahwa informasi geospasial itu dibutuhkan oleh hampir semua bidang, ya. Hampir semua bidang membutuhkan geospasial, ya. Departemen atau bukan departemen, Kementerian Kesehatan pun ternyata juga butuh informasi geospasial. Kalau pada saat COVID kemarin, itu kan Anda berada di daerah zona merah atau zona hijau. Nah, begitu Anda berpindah, nanti akan ada informasi Anda di zona orange atau merah atau apa. Nah, berarti kan tetap geospasial juga dibutuhkan. Ya. Makanya di sini di slide ini banyak bidang-bidang yang membutuhkan informasi geospasial. Nah, kita di teknik sipil, ya, di teknik sipil itu lebih keterkaitan geospasial itu lebih yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ya. Nah, jadi kalau pada saat kita dalam proses pembangunan infrastruktur, itu tentu kita membutuhkan informasi geospasial. Ya. Sebagai catatan yang terkait dengan infrastruktur itu mulai dari perencanaan sampai dibangun, bahkan mungkin sekarang sampai pemeliharaan. Ya. Nanti mungkin saya punya topik yang terkait dengan BIM, ya, Building Information Management, yang basisnya juga digitalisasi, terus kemudian juga terkait ada yang terkait dengan geospasial, ya. Dan itu mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan. Nah, kita di teknik sipil kita lebih ke infrastruktur, ya. Ada yang paham infrastruktur itu apa? Ada yang mau berpendapat infrastruktur yang di sipil yang akan saudara atau yang sudah Anda pelajari apa saja? Kira-kira apa? Anda di sipil mau mempelajari apa terkait dengan infrastruktur? Nah, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Siapa? Muhammad, siapa ini? Sulfa. Mana orangnya, mana sih, nggak kelihatan.
Modernnya saya Ya, silakan. Apa Mas? izin menjawab Pak. Nah, Mungkin kalau menurut saya infrastruktur itu seperti fasilitas umum yang digunakan oleh publik secara massal gitu, seperti jalan, jembatan, lain-lain, Mbak. Nah, Untuk itu yang lain-lain itu yang susah, Mas. Sama mungkin seperti Anda ditanya makan, Mas Sulfa kita makan. ya mungkin kalau menurut saya bangunan yang sekiranya itu untuk kepentingan banyak orang, Mbak. Jadi contoh yang saat ini saya tahu seperti jembatan itu sendiri, jalan tol, transportasi. Coba mungkin Transportasi. itu saja, mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain, Mbak. Karena kalau yang lain-lain itu yang susah, Mas, ya. Dan lain-lain sama seperti ayo Mas makan apa sembarang, wah nggak ada menu sembarang ya, susah nyarinya menu sembarang. Sebentar, infrastruktur itu tidak harus umum ya Mas ya, tidak harus umum. Jadi apa ya, sebentar. Kalau saya lihat di ini saya tanya juga soalnya saya juga bingung ya. Ada infrastruktur, ada prasarana, ya apa bedanya begitu ya. Nah ini saya mencoba melihat pembangunan infrastruktur ya. Jadi saya harus mencari sekarang kata-katanya yang apa yang ngetren itu kata-kata infrastruktur. Makanya saya coba cari apa itu infrastruktur. Nah ketemunya seperti ini ya. Kalau saya coba mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur itu nggak ketemu, tapi lebih ke prasarana. Ya. Terus kemudian kalau di Wikipedia, definisinya seperti ini, ya. Ada beberapa yang sudah saudara sebutkan tadi, Mas Zulfa, ya. Nah, tapi pembagiannya seperti ini. Ya. Nah, kalau saya melihat ya ini kelompok jalan, kelompok pelayanan transportasi, air, terus manajemen, bangunan, produksi, distribusi, listrik dan gas. Ya, ini yang apa namanya, yang termasuk infrastruktur. Nah, tapi kalau kita lebih ke teknik sipilnya, ya, teknik sipil khususnya yang di ITS begitu, yang terkait dengan infrastruktur itu ini. Ya. Yang ini saya ambil dari kompetensi yang diharapkan ya, kompetensi yang diharapkan kalau nanti Anda lulus, kompetensinya apa? Ya ini, ya, Anda bisa terlibat ini ya, terlibat itu apa? Bisa mulai di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan atau di tahap operasional atau pemeliharaan ya. Dari common buildings, ya, bangunan umum, ya, industrial building dan bridge structure. Ya. Ini tadi yang disebutkan ya common building. Ya. Terus kemudian water supply, hydraulic structure, transportation infrastructure dan supporting facilities. Ya. Geotechnical structure, project management system. Nah ini ada dua hal ya, dua hal. Yang pertama tadi saya akan menyampaikan informasi yang kita butuhkan di teknik sipil. Nah, kalau kita lihat tadi terkait informasi geospasial di pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat di infrastruktur ternyata cakupannya banyak sampai tadi gas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di sipil, di teknik sipil ITS itu yang dipelajari common building, water supply, transportation, geotechnical, dan project management system. Ya. Nah, jadi kita fokus ke ini ke 5 bidang. Di 5 bidang ini, informasi geospasial apa yang kita harus dapatkan. Ya. Ada yang berpendapat? Silakan kalau mau berpendapat ya. Yang terkait dengan geospasial. Nah, kita coba lihat satu-satu secara umum dulu. Ya. Ini yang tadi bangunan begitu. Ya.
Bangunan itu bisa rumah tinggal ya, yang sederhana ini yang sedang Anda, sebagian besar sedang Anda gambar ini, rumah tinggal, terus kemudian ada gedung bertingkat, jembatan, dan konstruksi baja. Ya. Nah, coba sekarang kalau di rumah tinggal, kira-kira ini saya juga ingin tahu ini pemahaman Anda tentang geospasial. Ya. Kira-kira kalau yang terkait dengan rumah tinggal, apa yang bisa kita sajikan terkait dengan geospasial? Paham ya? Jadi kira-kira apa? Mungkin Anda butuh data atau mungkin Anda perlu informasi yang terkait dengan geospasial. Apa kira-kira? Silakan. Biar nggak ngantuk. Kuliah setengah 2 ini kan agak berat ini. Kalau cuma saya cerita aja bisa-bisa nanti off cam semua nanti. Apa? Silakan. Mungkin yang wajah-wajah baru ini yang perlu saya mintain pendapat nih, yang belum pernah saya dengar suaranya. Mas Pulung? Iya Pak, saya Pak. Belum pernah ya kuliah dengan saya ya? Sudah Pak. Sudah? Sudah Apa? Pak. PLLT Pak. Oh, PLLT. Iya. Semester ini? Iya Pak, betul. Oh, nggak pernah ini ya? PLLT nggak pernah lihat ya? Oke, apa Mas kira-kira Mas kalau Anda itu tadi yang terkait dengan infrastruktur rumah tinggal, Anda butuh informasi apa atau mungkin Anda bisa menyajikan informasi apa yang terkait dengan rumah tinggal? Geospasial, informasi geospasial ya. Mungkin dekat dengan jalan raya Pak. Dekat dengan jalan raya itu dalam bentuk bagaimana? Jalan besar, jalan utama mungkin. Itu dalam bentuk geospasial begitu ya. Itu berarti gambar site plan begitu. Iya Ya. Pak. Yang saya tahu baru itu Pak. Lainnya apa? Lainnya. Sebentar, saya tak lihat materinya Pak Teguh apa. Kalau yang Pak Husnul tadi saya sudah lihat. Maaf, saya lupa. Saya mau lihat materinya Pak Teguh yang sudah diberikan apa ya. Oke, apa? Lainnya kira-kira apa? Informasi geospasial atau ya mungkin data geospasial yang Anda butuhkan terkait dengan kalau ini bangun infrastruktur rumah tinggal. Apa kira-kira? Ya, kalau dari gambar kita bisa tahu dekat jalan besar atau enggak. Ya. Silakan Mbak Ila. Permisi Pak, izin menjawab. Saya nggak tahu salah atau enggak. Mungkin kalau menurut saya Salah nggak apa-apa. bisa Kalau lihat nggak salah jadi untuk dosen aja bisa salah. dari ketinggian daerah si perumahan itu dan untuk menentukan jenis tanahnya Pak. Ketinggian oke. Jenis tanah. Jenis tanah itu maksudmu piye? Di daerah itu tanahnya itu seperti apa Pak? Nanti kan menentukan buat bangun struktur bangunannya. Ya, tapi tapi untuk mengetahui jenis tanah nggak pakai geospasial ya. Nanti ada boring, ada tes tanah dan lain sebagainya. Tapi maksudnya mungkin kalau saya bangun di daerah situ, Anda bisa mengakses peta yang terkait dengan lapisan tanah ya. Di lapisan tanah itu nanti Anda bisa tahu, oh ternyata di daerah saya itu tanahnya lebih ke banyak lempungnya dan lain sebagainya. Gitu mungkin, gitu ya Mbak mungkin ya. Ya ini saya tadi belum sempat ngecek ini. Kira-kira kalau Anda mau cari, atau ini kita selesaikan dulu deh satu. Atau lainnya apa lagi? Kira-kira informasi apa? Tadi apa ketinggian ya Mbak Ila ya? Iya Pak. Tahunya ketinggian itu bagaimana? Tahunya ketinggian. Kalau sepemahaman saya di peta itu kan warnanya beda-beda Pak, menunjukkan ketinggian di daerah tersebut itu Pak. Peta apa ini? Peta apa ini yang bisa menunjukkan warnanya beda-beda? Anda sudah
Sudah belajar peta ya? Peta apa yang Anda maksud? Peta yang Itu Pak, kalau dari saya sendiri itu pikiran saya ke peta biasa itu Pak, yang dilihat sehari-hari itu aja sih Pak saya. Ya, nanti Kan minggu. biasanya ada yang merah, ada yang kuning, orange gitu Pak. Ini kita harus paham nih petanya peta apa ini ya. Ya nanti minggu depan itu minggu depan. Nanti kita akan ini ya. Lainnya silakan lainnya. Kira-kira informasi yang terpenting yang terkait dengan geospasial itu dalam bentuk apa? Ya. Ini sudah paham sebenarnya ya. Cuman belum spesifik begitu. Kira-kira apa? Mas Zulfa, silakan Mas. Iya Pak, izin menjawab, mungkin sedikit menambahi teman-teman yang tadi. Mungkin kalau menurut saya itu informasi seperti jaringan transportasi di sekitarnya, batas administrasi, hidrografi, dan bangunan di lingkungan, Pak. Oke, ya. Baik, itu satu lagi siapa ini? Kois. Mas Kois ya, lesen ya? Iya Pak. Yang muncul tadi sih. Nah, silakan Mas. Pak, kalau misalnya kayak bicara kayak rumah atau gedung struktur, lebih tepatnya kalau misalnya sesuai gambar perumahan ini biasanya kalau ingin membangun sebuah perumahan itu memerlukan beberapa izin. Salah satu izin itu tuh misal kayak membuat sistem drainase itu juga harus perlu dapat izin, kemudian kayak memastikan bahwa daerah itu daerah yang bebas dari banjir, kemudian ya kayak akses terdekat yang bisa menjadi rujukan buat orang yang mau membeli perumahan itu biasanya memerlukan secara peta topografinya kayak gitu. Ya. Akhirnya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi paling gampang, ya, paling mudah itu terkait dengan geospasial, atau kalau kita ngomong geospasial, produknya itu lebih ke gambar. Ya, kalau saya lihat diskusi ini lebih ke gambar atau lebih spesifik kita nyebutkan peta. Ya. Tapi Anda harus cermat, petanya itu peta jenis apa. Ya. Nah ini pertanyaan saya yang kedua ini. Kira-kira kalau Anda mau nyari peta itu sekarang ya, sekarang. Ini sekarang. Kalau di kelas yang B tadi itu ada ini, ada apa namanya? Ada bahasan tentang kalau nggak salah kelembagaan geospasial ya. Nah, kalau sekarang Anda mau nyari peta itu bagaimana caranya? Bagaimana cara Anda mencari peta? Ya, tadi kan lebih ke peta ya, mulai dari Mas Pulung tadi itu apakah lokasi rumah saya itu dekat dengan jalan, sampai Mas Kois tadi perizinan pun itu kalau Anda lihat ya, perizinan salah satunya sertifikat itu mesti belakangnya ada petanya. Nah, kalau sekarang saya tanya, kalau Anda butuh peta, itu nyarinya di mana? Jadi kan mau nyari peta ya. Silakan Mas Randy. Ya Pak, izin menjawab. Jadi yang saya tahu tuh cara cari petanya itu ada di portalnya BIG Pak, di tanahair.indonesia.go.id itu akses petanya udah dibuka sama Badan Informasi Geospasial. Sebentar, Anda online Mas? Iya Pak. Coba yang tanah air, judulnya apa, tanah air ya? Iya Pak. Coba Anda akses Mas. Bentar, tak kasih ini. Biar temanmu juga tahu kalau ada yang belum pernah mengakses itu. Ya. Silakan, Anda bisa mengakses. Saya izin Anda ya share. Pak. Hah? Saya izin share screen ya Pak. Ya, monggo, silakan. Nah, sudah terlihat ya Pak. Nah ini nanti yang ini apa namanya? Ini yang Mbak Ila tadi. Ini kalau Anda lihat di sini, ya, di sini ini banyak sekali peta. Ini kalau nggak salah ada yang keterkaitan dengan kementerian, Mas. Atau lihat semua itu kalau nggak salah.
Mina Geoportal. Ini ada peta batas desa ini. Ini yang per wilayah ya. Itu di sebelah kiri, Mas. Ya. Sebelah kiri itu kementerian apa, dia butuh peta apa, ya. Itu ada di situ. Ya. Nah, ini yang itu tadi saya maksud Mbak Ila kira-kira butuh peta apa untuk bisa tahu ini tadi ketinggian tadi elevasi ya. Nah, ini apa namanya? Tanah Air Indonesia Go ID ya. Anda bisa masuk dari alamat ini atau bisa masuk dari big.go.id ya. Badan Informasi Geospasial. Ini nanti larinya juga sama ke sini. Di sini banyak sekali peta ya. Di sini banyak sekali peta. Coba Mas cari lihat yang itu tuh, peta rupa bumi RBI. Ini apa ya? Ya, nggak usah di-download, yang ini aja nggak ada ya. Itu kalau itu download nggak itu? Download. Di-download Pak, iya. Nggak, yang ini aja, yang bisa muncul rupa bumi tapi yang nggak download. Mungkin di search aja gitu Pak. Ya, pokoknya coba ya di Ina Geoportal itu coba, ada nggak? Ya, RBI, rupa bumi Indonesia. Nah, ada yang ini peta mudik. Oke lah ya. Batas administrasi kecamatan. Itu Mas, salah satu deh view map Mas. Batas administrasi kecamatan boleh itu Mas. Ada view map-nya, nggak bisa di-download. Nah, masih lama. Ya, ini salah satu, bukan salah satu, ini apa namanya, acuan ya, acuan kalau kita membutuhkan peta. Jadi ini namanya adalah kalau portalnya itu Tanah Air Indonesia, tapi ini dikelola oleh Badan Informasi Geospasial ya, Badan Informasi Geospasial Indonesia. Big ya. Nah, di sini banyak peta ya. Jadi apa yang ingin Anda dapatkan ya. Ini bisa di-download, bisa apa namanya? Juga tampilan seperti ini, soft copy. Nah, ini tadi yang ini peta rupa bumi ya. Kalau yang seperti ini peta rupa bumi ya. Nah, saya mau menggarisbawahi itu tadi yang elevasi ya. Elevasi itu kalau yang seperti ini, warna-warna yang di sini ini tidak menunjukkan elevasi ya. Tapi ini adalah guna lahan. Ya. Guna lahan itu sebagian besar yang ada di atas permukaan ini apa fungsinya ya. Jadi biasanya kalau hijau itu saya nggak hafal ya. Nanti Anda bisa lihat di ini ada yang perumahan, ada yang apa namanya industri, terus ya yang biru itu biasanya yang berhubungan dengan air, bisa sungai, bisa saluran, bisa laut. Nah itu ya. Jadi yang ini yang apa namanya, yang bukan yang untuk menunjukkan elevasi ya. Nah, ya makasih Mas Randy ya. Jadi kalau Anda sekarang butuh peta ya, butuh peta, Anda bisa acuannya ke ini ya. Ke big.go.id ya. Ini saya stop share ya Pak. Ya, makasih Mas Randy. Nah, yang terpenting ya, kalau kita melihat peta, ya mudah-mudahan semua insya Allah bisa membaca ya. Tapi yang terpenting yang ada di peta itu satu, yang terpenting adalah koordinat. Ya. Koordinat. Jadi sekarang ini kan nggak di Surabaya semua ya. Ini nggak di Surabaya semua ini. Ya.
Kois kemarin di mana? Di Lamongan ya? Lamongan apa Tuban ya? Apanya ya, Pak? Lokasimu di mana, Mas? Kalau sekarang di Surabaya, Pak. Cuman Oh, kalau dari asal dari Bojonegoro. Bojonegoro, ya Bojonegoro ya. Loh, kamu udah di Surabaya dah sekarang? Alhamdulillah udah, Pak. Oh, dalam rangka mau kuliah atau apa ini ke Surabaya? Eh, Kena apa namanya kayak program beasiswanya YMI, Pak. YMI itu apa? Yayasan Manarul Ilmi, Pak. Oh, itu mengharuskan Anda ke Surabaya? Iya, Pak, sejak bulan April ya. Ya udah. Nah, ini sekarang kalau saya tanya ya, ini saya juga tadi di kelas yang satu juga saya minta ya, saya pengen tahu sebaran ini, jadi posisi-posisi Anda online ini ada di mana, itu bagaimana kira-kira Anda memberikan informasi ke saya. Misalnya saya ingin tahu siapa ini yang Yuka ya, Mbak Yuka ini posisinya di mana, begitu bagaimana Anda memberikan informasi ke saya. Misalnya saya diminta ya, karena salah satu pengampu mata kuliah geospasial, kemudian dari pengajaran dari departemen pengen tahu mahasiswa kita ini online-nya dari mana saja, bagaimana kira-kira Anda memberikan informasi ke saya. Kira-kira bagaimana? Ini tugas pertama, nanti ya ini kita bahas dulu. Bagaimana saya bisa menyajikan laporan ke departemen, ini mahasiswa ini sedang online. Nah, posisinya di mana? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, Anda memberikan data ke saya dalam bentuk bagaimana? Mungkin bisa dalam bentuk pinpoint dari Maps, Pak. Info dari? Pinpoint dari Maps. Lebih realnya bagaimana? Maps-nya kan banyak. Tadi si Mas Randy bukain map-nya banyak. Bagaimana Anda memberikan info ke saya dalam bentuk map-nya bagaimana? Sherlock? Iya, Pak. Mungkin bisa Sherlock dari titik saya berada saat ini, Pak. Sherlock. Ada yang berpendapat lain? Ya. Di Sherlock terus nanti tak buka gitu ya. Ada yang berpendapat lain? Kira-kira bagaimana kalau saya ingin menyajikan bahwa oh ini loh posisinya mahasiswa PIG kelas apa ini, kelas C ya. Kelas C online-nya dari lokasi ini ya. Kalau saya IT, saya bisa ngelihat dari IP-mu ya. IP address itu kan setiap jaringan berbeda-beda ya. Tapi kalau secara geospasial bagaimana caranya? Mbak Yuka ya, bacanya Yuka ya? Iya, Pak. Mbak Yuka Sherlock ya, dari handphone. Nanti di Sherlock semua ini mahasiswanya berapa ini? 46. Wah, WA aku so penuh nih, Sherlock semua ini. Bagaimana kira-kira? Ada yang baru dapat? Silakan Mas Rizky. Ya Pak, izin menjawab Pak. Kalau saya dengan memberikan koordinatnya Pak. Koordinat saya sekarang. Ya itu ya. Nah itu Mas Riki memberi saya koordinat ya. Jadi nanti 5 menit lagi setelah kuliah selesai, tolong saya diberikan koordinat dari Anda masing-masing. Ini kan nggak ada yang satu kos bersamaan ya. Di rumah semua Pak. Jangan-jangan pada di kafe semua ini. Enggak, kalau lihat dari background-nya enggak beda-beda kok ya. Kecuali Febrian nama Aji. Ya, kalau lihat dari background-nya sama. Jangan-jangan ini di kafe temboknya yang lagi tulisan kayak gitu ya. Ya, jadi koordinat ya. Nah, nanti koordinat itu juga kita akan diskusi ya.
Tapi tolong saya diberi koordinat. Nah, ini PR-nya ini. Ya. Kenapa koordinat? Satu, permukaan bumi itu kalau dalam geospasial itu memiliki koordinat. Ya, memiliki koordinat. Ya, kalau Mas Riki itu bergeser 3 langkah ke kiri itu sudah beda dengan saat sekarang. Ya. Jadi itu lebih spesifik. Kalau Anda ngirim saya Sherlock, ya Sherlock sih bisa, tapi itu sudah mengolah dari koordinat. Ya. Nah, tapi kalau Anda berikan saya nanti koordinat, ya Anda berikan saya koordinat, saya bisa mengenerate koordinat tersebut di ya salah satu aplikasi lah ya, di aplikasi juga bisa, sehingga nanti kita bisa tahu posisi Anda ada di mana-mana begitu ya, dengan koordinat ya. Nah, bisa ya Anda kirim ke saya koordinat, bisa ya, ada yang nggak bisa, atau dengan kata lain yang Anda sedang duduk sekarang ini tahu nggak koordinatnya di mana? Silakan, yang nggak tahu silakan bersuara. Begitu itu semua kelihatannya sibuk ngutak-ngatik laptopnya, cari koordinatnya di mana. Gitu ya. Di Google Maps begitu apa namanya location ya cari koordinatnya di mana. Ya. Ya, itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Jadi koordinat ya, koordinat itu yang menjadi terpenting dan itu juga sebagai titik acuan ya. Nah, sebentar. Ada yang belum paham dengan koordinat? Ada yang belum paham tentang koordinat? Yang jelas Anda berdiri itu menunjukkan koordinat ya. Posisi Anda duduk, Anda berdiri, itu pasti akan menunjukkan koordinat. Ada yang belum paham tentang koordinat? Sudah paham semua ya? Nggak ada yang ditanyakan terkait dengan koordinat? Nah, karena itu yang terpenting. Ya. Anda bisa buat peta, dan lain sebagainya, itu yang terpenting Anda harus tahu koordinat. Ya. Kenapa? Nah, sebentar, kita kembali lagi ke sini. Ya. Ya. Kalau Anda sudah mengenal koordinat, ya itu yang jadi bahasan kita sebenarnya. Ya. Jadi apapun yang di sini Anda membangun rumah tinggal, Anda bangun rumah ini, komplek perumahan, ini yang terpenting Anda tahu koordinatnya. Ya. Misalnya Anda mau membangun perumahan seperti ini, batas-batasnya mana ya, Anda harus menentukan koordinatnya. Nah itu yang jadi terpenting. Apa namanya, batasnya perumahan Anda di mana, nah Anda harus tahu titik-titik koordinatnya. Selain koordinat, ya, selain koordinat, juga kalau gedung bertingkat seperti ini, ya koordinat kita nanti bisa tahu, misalnya gedung ini ada di mana, itu kita bisa melihat dari koordinatnya. Kemudian juga informasi geospasial, kalau gedung tinggi, itu kita juga butuh ketinggian. Ya. Butuh ketinggian dari gedung ini. Ya nggak mungkin lah kita ngukur gedung ini tingginya berapa pakai meteran, nggak mungkin. Ya. Nah, itu dari geospasial kita bisa melakukan pengukuran berapa ketinggiannya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau Anda belajar bandara, ya, belajar bandara itu salah satu menentukan letak bandara itu dipengaruhi oleh ini. Ya, kalau Anda bisa melihat bandara yang ada di Hong Kong, ya.
dulunya ada di tengah kota, kemudian tumbuh, kotanya tumbuh, banyak gedung-gedung bertingkat. Nah, akhirnya bandaranya dipindah, ya, dipindah ke dibuatkan satu pulau yang khusus untuk bandara, hampir khusus untuk bandara lah ya. Nah, karena apa? Karena kalau dengan ketinggian ini, kemudian untuk mendarat atau lepas landas akan terganggu. Ya, nanti Anda akan di mata kuliah bandara, Anda akan belajar ya kebebasan atau wilayah untuk pendaratan, ya, pendaratan atau take off. Nah, ini ya, kalau bertingkat kita butuh informasi juga ketinggian. Nah, kalau jembatan ya, jembatan ini harus koordinatnya, ya saya langsung memakai istilah koordinat, ini harus tepat ya. Di mana pilar-pilarnya ya, di mana pilar sehingga nanti kita bisa mempunyai as yang sama. Nah, ini kita bermainnya dengan koordinat. Ya. Jadi kita harus melakukan pengukuran informasi geospasial itu yang kita butuhkan, ya, koordinat-koordinatnya di mana. Nah, jangan sampai ya pengukuran begitu nanti kita kerja dari ujung dari ujung satunya dengan ujung satunya, begitu sampai di tengah jembatannya seperti ini. Ya. Nah, nggak nyambung tapi nggak pas asnya. Nah, ini proses geospasial ya, dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Ya. Ini juga ya menentukan konstruksi baja tower seperti ini juga koordinat yang bermain, ya, koordinat yang kita harus perlukan. Ini di titik mana ini koordinatnya. Pak nggak lihat peta ya, peta itu asalnya dari koordinat-koordinat. Ya. Sebentar. Ya, ini sama. Nah, di bangunan air ya, ini informasi geospasial lebih ke elevasi ya, ke elevasi. Jadi kita harus bisa menentukan misalnya Anda mau mengarahkan airnya kemana. Nah, ini Anda harus tahu elevasi satu daerah. Ya. Ini mengalir kan berdasarkan beda tinggi dari lokasi. Jadi Anda harus bisa tahu, oh kalau salurannya saya buat ke barat, arah barat timur, kira-kira airnya bisa mengalir apa enggak. Nah, kenapa nggak bisa mengalir? Mungkin karena lerengnya itu arahnya utara selatan. Ya. Nah, kalau Anda buat saluran arahnya barat timur, sementara lerengnya kemiringannya dari utara ke selatan, ya tentunya akan sulit. Airnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sehingga di hidroteknik ini sangat penting kita untuk mengetahui beda tinggi dari suatu daerah. Ya. Sama seperti ini ya, kalau kita mau membendung buat pintu air, ya, ini posisi pintu airnya di mana, ya, yang mempunyai ketinggian air sekian dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting ya. Nah, kalau jalan jelas ya. Jalan ini jelas, kita harus tahu koordinat, titik-titik, lokasi titik-titiknya di mana, juga selain titik lokasi juga elevasi, ya, ketinggian dari daerah tersebut. Ya. Karena nanti kalau Anda belajar geometri jalan raya maupun geometri jalan rel, ya, itu kita butuh sekali dengan lokasi atau beda tinggi dari suatu lokasi. Ya. Nah, ini kenapa kok jalannya dibuat berliku-liku seperti ini, karena ya beda tinggi. Ya. Informasi beda tinggi harus kita dapatkan. Kita nggak bisa langsung dari misalnya dari titik ini gitu ya ke titik sini ya. Nah, ini kita tarik garis lurus, maaf. Tarik garis lurus. Nah,
Nggak bisa, karena kita tahu ini beda tingginya terlalu curam, ya. Atau tanjakannya nanti terlalu terjal, sehingga kita harus jalannya berliku-liku seperti ini. Nah, jalan raya, jalan rel sama ya, kita butuh lokasi, terus kita juga butuh beda tinggi dari lokasi tersebut. Oke. Nah, ini sama juga begitu ya, kita butuh misalnya kita membuat jalan seperti ini, kita butuh pemetaan di wilayah ini ya, supaya kita tahu beda tinggi dan juga area wilayahnya seperti apa ya. Nah, ini yang tadi ada yang menyinggung geoteknik ya. Geoteknik itu yang terkait dengan geospasial itu misalnya ini ya, lereng ini ya. Ini saya pernah meminta teman-teman geomatika ya, teman-teman geomatika ya, untuk mengetahui kemiringan lereng ini ya. Ini saya minta dipetakan ini. Kalau ini kan Anda lihat ya, ini terjal sekali ya. Nah, yang ini juga begitu. Nah, celahnya ini bagaimana bentuknya ya. Karena apa? Karena kalau saya mau membuat jalan rel lagi di sini, ya. Nah, ini saya bagaimana memperlakukan ini? Ya. Apakah bisa langsung saya potong atau bagaimana? Saya harus tahu kemiringannya ini. Nah, jadi ini harus saya petakan. Ya, berarti harus ada pengukuran di sini. Ya, pengukuran bagiannya teman-teman geomatika ya, Pak Teguh CS kemarin. Ya. Nah, itu nah ini, nah pelabuhan juga begitu, ya. Pelabuhan dalam perencanaan, misalnya ini wilayah daratan, ini wilayah airnya, begitu. Saya mau membuat dermaga, ya, dermaga dengan kedalaman sekian meter. Nah, saya harus punya petanya ini. Ya. Ataupun kalau kita mesti harus survei, kita harus bisa memetakan ini. Ya. Di daerah ini kedalamannya berapa, terus kemudian maju lagi sampai saya mencari kedalaman berapa supaya kapal saya tidak kandas. Nah, sehingga bisa mendapatkan perencanaan seperti ini. Ya. Nah, tadi saya sampaikan juga geospasial itu kita butuhkan yang terkait dengan infrastruktur itu bisa dari mulai perencanaan sampai pembangunan atau bahkan mungkin operasional ya. Nah, ini kalau di pelabuhan ini kalau kita punya perencanaan seperti ini ya, gambarnya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal memetakan di lapangan, di lokasinya ini ya. Misalnya kita sudah merencanakan bahwa oh ini untuk membuat dermaga, ini buat dermaga, ini saya butuh tiang panjang di sini. Ya. Saya butuh tiang panjang untuk dermaga ini tiang panjangnya. Nah, secara gambar kita sudah bisa buat gambar. Oh, ini tiang panjangnya di posisi di sini. Nah, ini posisi tiang panjangnya di sini. Nah, misalnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya titik ini kalau di lokasi ini, lokasi yang benar ini, ya yang sebenarnya itu di mana? Ya, supaya ini benar-benar. Nah, ya dengan adanya koordinat kita bisa lebih mudah ya. Kita tinggal ini koordinatnya berapa di gambar perencanaan kita, terus kemudian di lokasi ini juga kita cari koordinat yang sesuai dengan ini. Misalnya di titik ini ternyata. Nah, maka kita akan melakukan mancang tiang pancangnya di sini. Nah, ya ini benar nggak titik ini di sini koordinatnya? Nah itu fungsi dari geospasial. Ya. Nanti ada cara pengukuran atau menentukan titiknya ini. Ya. Ini pelabuhan, contohnya seperti itu, informasi geospasial. Nah, ini bandara. Ya. Bandara. Ya. Ini bandara Jogja yang baru nih. Ya. New Jogja International Airport. Ya. Nah, ini lebih sensitif juga. Ya. Lebih sensitif, kenapa? Ini
di bandara itu nanti kalau Anda belajar, ini yang dinamakan dengan runway. Ya. Ini yang hitam ini. Ya. Nah, runway ini arahnya itu ditentukan dari mata angin, ya. Dari sudut mata angin. Nah, ini nanti kalau Anda belajar bandara menentukan letak runway, ya. Nah, itu dari sini. Ya. Ini angka 29 ini ada maksudnya. Ya. Ini arah 29 dari mata angin. Nah, ini penting sekali ya, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pembangunan. Ya. Kalau misalnya dari perhitungan ini memang dengan beberapa variabel ini ternyata harus dibangun dengan arah 29 ya, 29. Nah, di pembangunan ini kita juga harus memastikan bahwa sumbunya ini, asnya, ini benar-benar di arah 29. Ya. Membentuk arah 29. Ya. Nah, yang jangan sampai, karena nanti katanya ya pesawat itu otomatis ada instrumen landing systemnya. Ya. Dan pilot itu kalau pakai autopilot, itu dia menentukan misalnya saya akan mendarat dengan sudut 29. Nah, di kompasnya dia baca 29. Nah, ini kalau ternyata dia bangun yang nggak pas 29, ya, misalnya lebih kecil, misalnya miring seperti ini, bisa nggak akurat. Ya. Nah, ini di sini ya dari geospasial mulai proses perencanaan, pengukuran dalam pembangunan ini harus tepat. Ini benar-benar kalau kita memang 2900 ya, harus benar 29 begitu ya. Nah, ini bandara juga ya, artinya semua yang terkait ini infrastruktur terbukti bahwa kita membutuhkan geospasial ya. Nah, ini contohnya juga ya jalan rel ya. Ini apa namanya? Terowongan hijau ya. Ini kita akan membangun terowongan yang menembus bukit ya. Kita mendouble trackkan, akan mendouble trackkan, tapi dengan kondisi existing yang tidak memungkinkan, akhirnya ya udah kita buat jalur baru. Nah, jalur barunya memotong bukit, ya, memotong bukit, ya akhirnya terpaksa harus dibuat terowongan. Ya. Nah, dengan terowongan ini ya pasti, ya geospasialnya akan bermain. Ya. Jadi kalau kita sudah merencanakan bahwa trasenya itu seperti yang merah ini, ya, nah nanti dibangunnya juga harus pas. Ya. Nembus bukitnya jangan sampai ini kita bor gitu, tahu-tahu nanti arahnya ke sini. Nah, enggak, jadi harus tetap dilakukan pengukuran dan lain sebagainya supaya tetap trasenya itu berbentuk seperti ini. Ya, itu kira-kira apa namanya beberapa penggunaan dari geospasial. Nah, yang terpenting itu ini ya. Sebagian besar sekarang perencanaan sudah memakai software ya. Nah, di software ini kita butuh input. Inputnya, nah ini inputnya kita dapatkan dari informasi geospasial. Data-data ya, data-data untuk perencanaan ya, di mana data ini adalah bagian dari informasi geospasial, ini yang kita jadikan ya, seperti ini tadi ya, kita butuh ini koordinat-koordinat yang ada di sini ya, dari trasenya ini kita butuh koordinat-koordinat sehingga nanti pada saat ngebor jangan sampai lepas dari koordinat yang ada. Itu kira-kira kesimpulan kita sore ini ya. Jadi di teknik sipil yang terkait dengan membangun infrastruktur itu tetap kita butuhkan geospasial ya, informasi geospasial. Bentuknya apa insya Allah nanti minggu depan ya. Salah satunya tadi adalah koordinat ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya tanyakan yang lebih bisa.
Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Berarti Anda sudah paham bahwa kita di sipil tetap membutuhkan geospasial, ya, informasi geospasial. Baik, kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Siapkan ini ya, koordinat Anda, ya. Koordinat dari lokasi Anda sekarang. Mungkin bisa nanti habis ini coba saya mungkin agak malam ya. Nanti di kuliah ini saya minta datanya, ya. Saya minta datanya, koordinat apa yang Anda berikan ke saya. Nanti saya share di ini, di di Classroom, ya. Silakan Anda kirim ke situ koordinat Anda. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Insya Allah kita bisa bertemu minggu depan, ya, di jam yang sama. Kalau online ini, kalau digabung gitu bisa nggak ya? Dengan kelas yang satunya. Anda jam 8 ada kuliah nggak? Kok jam 8? Jam 9? Permisi Pak, jam 9 hari apa ya Pak? Sama hari ini, hari Senin jam 9. Saya ini ngajar 2 kali, ya. Senin tadi jam 9 kelas B, yang setengah 2 ini kelas C. Nah, kalau misalnya digabung aja, bagaimana? Anda bisa apa nggak kalau jam 9? Izin jawab Pak. Hah? Izin menjawab, jam 9 kelas PMK B ada kelas Pak. Ada kelas ya? Ya, tapi tadi ini kan baru pergantian dosen itu Pak, belum tahu Ya. jadwalnya yang pasti Pak. Karena kalau online ini kalau digabung kan nggak ngefek ya. Kecuali kalau offline, ya, kita harus mempertimbangkan kapasitas kelas dan lain sebagainya. Kalau misalnya Senin jam 19 bisa nggak Anda? Daripada saya pindah ke pagi, wah ini kenapa yang sore pindah pagi? Kalau yang pagi saya pindah ke siang ini, nanti juga kalau jam 19 kan adil ya, pindah semua. Ini berlaku kalau offline ya. Nanti kalau misalnya berlaku online ya. Kalau tiba-tiba nanti minggu depan sudah boleh offline, ya sesuai dengan jadwal. Kalau offline kan terkait dengan kelas dan lain sebagainya. Ya. Kalau jam 19 Anda bisa nggak? Izin menjawab Pak, kalau saya tidak bisa Pak, karena kelas PMK-nya dipindah jam 19 juga. Kalau saya. Hari ini? Iya Pak, hari Senin. PMK-nya ya? Iya Pak. PMK yang siapa ini Mas? Dosennya siapa PMK-nya Mas? Sebentar Pak. Soalnya tadi kalau nggak salah PMK-nya juga ada yang bentrok dengan ini. Terus PMK-nya dipindah gitu. Keduluan deh saya. Jam 19. Kalau Selasa jam 19. Dulu sejarahnya saya dikasih 2 kelas, itu karena dulu online ya. Jadi Pak datang ngomong udah nggak apa-apa Pak Budi 2 kelas, nanti kan online jadikan 1 saja gitu. Ternyata yang ini jadwalnya berbeda. Selasa jam 19 ada yang keberatan? Izin jawab Pak. Untuk saya ada kelas MBS dipindah ke jam 19. Masya Allah. Dosen-dosen ini sekarang kuliah malam-malam nggak masalah ya online ini ya. MBS-nya siapa Mbak yang dipindah malam Mbak? Pak Fudoli. Ya wis, daripada mengganggu jadwal Anda ya sudah terpaksa ini deh.
terpaksa sesuai dengan ini ya. Ya nggak apa-apa lah, ya memang konsekuensinya seperti itu. Oke, ya sementara ini aja dulu apa namanya. Yang kelas Anda tetap ya, nanti mudah-mudahan yang kelas pagi bisa bergabung di sore ini. Tapi kalau yang untuk Anda tetap sesuai dengan jadwalnya ini aja. Hari Senin 13.30 ya. Oke, baik. Sudah ya, nggak ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Atau kalau mungkin belum nemu pertanyaannya atau masih bingung, ya bisa dikumpulkan minggu depan deh pertanyaannya. Ya, biasanya saya sebelum melanjutkan ada sesi, kalau yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya. Baik, saya akhiri dulu ya. Harus saya akhiri dulu. Insya Allah kita ketemu minggu depan hari Senin sama jadwalnya jam 13.30. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Saya N ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.